berganti tempo, berganti nadanya, dengan nada yang sama bahkan temponya gue cepetin. Gue nggak mau ini musik baik-baik aja. Makanya kenapa misalnya tiba-tiba, kenapa sih lo tiba-tiba kayak teman-teman seringai gitu, tiba-tiba WhatsApp gitu, wah gila nih albumnya, jadi progresif keren nih apa segala macam, wah parah. Terus tapi gue mikir nggak mungkin bikin musik yang baik-baik aja gitu. Kita memang ngomongin tentang optimisme gitu misalnya, tapi paling tidak dia juga bisa merepresentasikan di mana si band ini muncul. Jakarta yang Bang Ale lihat dari tahun pertengahan awal tahun 2000 sama Jakarta yang sekarang nih, Bang Ale terjemahin lewat album ini nih ya. Album The Adams dan White. Iya, tapi juga dengan misalnya dengan pendewasaan artinya lo banyak tahu referensi, lo tahu banyak nonton film atau apalah segala macem, terus pengetahuan yang lain lagi. Terus gue juga nggak mau baik-baik. Kalau di Adams tuh ya, gue mikirnya ini nggak perlu yang baik-baik aja gitu. Kalau misalkan bikin sebuah musik, jadi buat gue penting kalau misalnya dia bisa berganti tempo misalnya, berganti tempo, berganti nadanya, dengan nada yang sama bahkan temponya gue cepetin, gue nggak mau ini musik baik-baik aja gitu. Dan kelihatan agak rumitnya kelihatan tuh di After Class. Iya, karena naik turunnya kelihatan tuh dinamikanya jadi nggak mudah ini gitu loh. Nah, jadi nggak mudah puas loh gitu. Jadi banyak tuh part-part yang memang agak-agak kolase gitu dari sini. Ini udah ada part ini nih, kita masuk ke sini yuk gitu. Bus, tiba-tiba. Jadi komposisi yang sesuatu yang nggak terduga buat pendengar. Iya, maksud gue gitu. Sama aja lo ngeliat taman lah, lo ngeliat taman kan macam-macam tumbuhannya. Tapi ketika dia dijadiin satu apa segala macam, lo kan enak ngelihatnya komposisinya. Jadi lo punya pola-pola hampir sama kayak lo berkarya lah, lo explore gitu. Dan gue agak lumayan ngejagainnya sama Aryo ya, kebetulan Aryo lebih banyak grandmasternya buat albumnya After Class itu sebenarnya Aryo gitu. Musikalnya dari arah musikalnya. Iya, musikal choir apa segala macam. Tapi itu biasanya gue triggerin dulu. Itu yang bisa memancing buat berkarya ya. Iya. Buat aransemen yang Iya. Jadi wah sialan loh. Yaudah deh, take per part ya. Karena susah semua. Pernah nggak ngomel? Ada yang ngomel karena di marah. Sampai bete dia pasti. Monyet nih, ntar dulu deh gue mau ngopi dulu kan. Oh ya udah keluar tangannya udah berdarah gitu. Udah berjam-jam gitu take. Yang gue bilang, biasa boy. Take lagi yang lain gitu. Atau udah main lama terus tiba-tiba di-cut. Dihapus bagiannya. Iya, gitu. Gue hapus yang tadi sialan tuh udah keren tuh. Belang gitu. Emang gue kan gue lebih banyak jahil sih di kepala gue, jadi gue manfaatin ketika itu berproses juga gitu, dan itu jadi bagian kesenangan juga, antara bete tapi dia nggak bisa bete, terus tapi dia juga ketawa gitu, kalau yang ketawa-tawa juga gitu, jadi ya menariknya gitulah prosesnya gitu, dan nggak sebentar lah ya. Tapi kalau itu mau dipadetin gitu, sebenarnya semua sampai mastering itu ya paling prosesnya 3 bulan kalau ngomongin waktu, tapi karena kita panjang dan ngapa-ngapain dan udah sibuk macem-macem, bahkan juga udah setahun bahkan manggung setahun sekali gitu dulu, terus abis itu manggung setahun 2 kali tuh kita aneh tuh, wah gila weird banget nih, udah setahun 2 kali nih, udah nih, wah nggak bener. Achievement, Iya. Habis sebelum After Class sudah ramai terus segala macam. Karena juga mungkin gue kan sering ngomong kayak kita lagi garap album nih, gitu garap album. Kita nggak pernah garap album. Belum maju-maju. Tapi semuanya kebayar di After Class, semuanya kebayar. Kebayar ya. Kebayar semuanya. Penan kita sebagai pendengar ini ya, teman-teman semua di sini bayar. Kalau gue pribadi sih kebayar. Ya emang ya pokoknya lo wujud kesenangan kita main musik gitu, ya lo senang gitu, makanya abis itu gue memilih untuk abis itu kita launching yang juga kata orang-orang brengsek launchingnya, karena panggung satu orang satu panggung itu udah social distancing tuh ya, padahal belum kejadian kayak sekarang. Panggungnya
Oh iya. Gue kepengen orang ngeliat kayak orang ngeliat karya gitu. Jadi ya terserah lo mau milih yang mana. Jadi kita tuh kayak karya yang bergerak aja. Oh iya, menarik Manusia banget bergerak. waktu itu konsepnya, menarik banget. Iya, jadi ya gue pikir bikin kayak gitu. Terus ya dalam arti gue nih kan band-band gue. Terus gue pikir kenapa harus jadi kita bisa ngapain aja ya di sini. Iya, pada umumnya ada. Tapi yang pusing tuh biasanya sound engineer tuh yang kayak anjir, gimana caranya gitu. Ya lu berpikir, kan di challenge gitu. Lu selalu kayak gitu dan itu yang menarik karena selalu menimbulkan baru nih buat gua. Semoga baru juga buat orang lain. Baru juga buat yang kerja barengan sama gua. Dan baru juga buat seterusnya gitu. Jadi itu habis itu gua mau main di tempat-tempat kecil, Gal. Gua nggak mau main di tempat gede. Gua nggak mau panggung lebih intimate gitu ya? Lebih intimate ya? Ya. Karena ngajar itu, Bang. Sebenarnya intimate itu kan buat gue salah satu acara-acara yang memang nggak mungkin tergantikan, Gal. Gitu. Kalau lo ngomongin acara-acara gede, oke lah gitu, penonton ribuan, festival apa segala macem ya. Tapi yang namanya intimate sih nggak ada obatnya sih buat gue, emang tetap jadi salah satu. Jadi itu buat nutrisi buat gue. Sama gue pengen ngasih tahu juga ke band atau teman-teman lain yang baru mulai. Adams itu dimulai dengan panggung-panggung kecil. Iya, benar-benar. Kita tuh nggak mungkin langsung tiba-tiba dapat panggung gede terus habis itu kita biasanya kalau panggung kecil malah jadi aneh atau awkward atau bingung. Enggak, gue tuh dimulai band ini tuh dari panggung-panggung kecil. Jadi gue mau ngasih tahu bahwa gue main waktu itu di Dark Down pertama, minggu kedua, keduanya gue main di Jaya Pub. Oh iya. Itu gue main lagi berikutnya yang pesta bersama barengan sama Bara Suara sama si Eleven Kind. Iya di Eastern Promise gitu. Jadi di kembalinya di Adams itu juga harus kembali dengan dari tempat-tempat kecil yang pernah dulu menghidupi di Adams. Dan band-band yang lain gitu. Dan itu kan bagian dari statement gitu bahwa gue it's okay buat band kayak Adams atau White Shoes gitu selalu akan main di tempat kecil dan itu menjadi salah satu poin yang paling kita senengin gitu. Jadi nggak melulu harus sesuatu yang grande gitu, nggak harus gitu. Jadi ya pengen lebih deket lah dengan penontonnya gitu sih. Ya, dan ternyata senangnya adalah juga banyak yang senang dengan kembalinya di Adams gitu atau apa segala macam jadi banyak yang senang juga sama adanya munculnya kita lagi gitu akhirnya. Iya. Kayak mengobati rasa kangen sih. Dulu kan kita itu juga besar sama lagu-lagu di Adams yang White Shoes ya. Ya. Jadi itu bisa ya nostalgia terus dengar warna musik baru asik lah pokoknya. Ya itu sih. Pura-pura. White Shoes ya rencana ada itu lagi. Kan di Adams sudah nih naik nih albumnya nih. Ada rencana sama White Shoes buat album baru, Bang? White Shoes itu memang lagi garap album baru sekarang. Terus lagi masa perekaman. Kemarin sudah 10 lagu, kita ngebayangin pengen lebih dari 10 gitu-gitu. Jadi akan ada lagu berikutnya yang akan kita keluarin lagi. Akan kita rekam lagi gitu-gitu. Kayaknya ada masa sekarang juga kan kalau ngomongin berkarya apa segala macam juga lo masih tetap bikin sesuatu, berkoneksi dengan orang, masih bisa berterima kasih dengan teknologi lah ya, artinya bisa tetap melakukan hal-hal yang memang jangan-jangan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya kayak misalkan gue tiba-tiba bisa merekam sendiri di rumah gue yang nggak punya alat rekam yang baik dan benar logikanya, atau proper lah logikanya. Maka itu bisa terjadi. Pakai sound card. Ya, gue nggak pakai sound card sama sekali. Jadi gue cuma pakai satu alat gitu, masukin ke iPad gue, terus masuk gitar. Oh iya. Pakai iRig gitu, pakai GarageBand. Iya, terus itu pakai GarageBand, selesai. Gue berarti perlu gitar dong. Gitar gue kan ada di studio. Wah, gila ngirimnya gitu. Bisa. Kirim gitar. Jadi balik dan seterusnya. Jadi banyak inisiasi, gerakan kegiatan-kegiatan yang Bang Ale lakukan dan semuanya kayak kena di hati penikmatnya gitu. Ya alhamdulillah sih. Gak ada yang tahu juga kan, gue bikin karya bikin aja. Masa gue bikin karya buat orang biar apa aja? Maksudnya biar laku nih, atau biar jualan atau enggak sih, nggak pernah berpikir gitu.
musik itu ya buat gue kalau gue nggak bikin musiknya mungkin gue sakit gitu, anggaplah gitu lah. Jadi itu jadi penawar atau bentuk-bentuk yang lain gitu. Gue tetap masih bisa waras gitu. Nggak cuma buat diri masa pandemi, jadi buat gue sebagai unit musik juga lo harus tetap waras gitu. Harus tetap menjadi unitnya gitu. Nggak cuma musik, kayaknya di seni rupa, di teater, di tari, di apa kayak semua juga pasti gitu kok. Dan baiknya kesenian itu juga bisa jadi bagian dari problem solver yang lo akan hadapin gitu. Karena kadang kesenian itu kayak dianggap sebelah mata nggak sih Bang, sama orang-orang ini cuma buat seneng-seneng doang, cuman sebenarnya ada makna, ada arti buat ke sosial, buat ke masyarakat, buat ke kayak gitu-gitu, sebenarnya ada maknanya, korelasinya ke situ juga kan? Ya pasti. Tapi menarik, enaknya kesenian itu dipandang sebelah mata, dan itu adalah poin yang paling penting. Kenapa tuh? Menarik karena ketika lo dipandang sebelah mata, tapi lo punya dunia atau logika yang lain yang memang dibutuhkan oleh dunianya di luar kesenian, maka kan jadi poin. Jadi yang kelihatan jadi poin terus, jadi poin bagus gitu. Jadi itu yang menarik buat gua. Jadi semoga terus-terusan dilihat sebagai sebelah mata terus. Seni itu adalah bagian daripada ekspresi. Nah, buat gua nggak cukup. Gitu. Buat gua seni sebagai ekspresi itu nggak cukup. Gitu. Mungkin di awal iya, ketika kita coba apa segala macam. Tapi ketika seni cuma hanya jadi sebagai ekspresi, ya harusnya orang udah nggak ada lagi yang melukis, orang udah nggak ada lagi yang bikin patung, orang tidak ada lagi yang bikin tarian, orang tidak ada lagi main teater, atau nggak ada lagi film dong, berarti nggak ada lagi dan seterusnya. Karena buat gue ekspresi itu selesai di dance floor, gue bilangnya. Jadi harusnya harusnya seni itu, kesenian itu bisa di atas itu lagi. Sekarang harusnya jadi pengetahuan baru, gitu. pengetahuan yang lain. Menarik gitu, Gal. Oke. Ini kita buka sesi tanya jawab ya. Ada dua. Ayo. Boleh lah. Yang mau nanya, yang mau nanya harus. Kita tahu kan Bang Ale itu terdapat di 2 band besar ya, The Adams sama White Shoes and the Corpus Company. Bahkan albumnya pun masuk ke dalam 150 album terbaik di Indonesia ya, pada tahun 2007. Kalau menurut Bang Ale, setiap lagu yang dibikin Bang Ale itu, apakah Bang Ale membuat karakter dari lagunya, atau lagunya membuat karakter dari ke Bang Ale tersebut? Pernyataan pertama adalah band besar, gue sih kayaknya biasa-biasa aja band gue. Sampai sekarang kita ya main musik aja lah gitu, artinya kita bermusik dan sekarang berkesenian. Nah, kalau tadi lu ngomongin tentang sebuah karakter gitu, gue tidak menciptakan sebuah karakter gitu. Jadi ketika sebuah musik atau karakter, jadi gini, kalau gua analogikan ini jadi karya seni rupa gitu ya, gue tidak membuat karya ilustrasi gitu, yang gue harus menciptakan sebuah karakter. Enggak sih, tapi gue lebih banyak soal bagaimana nuansanya, mungkin salah satunya itu sih. Ketika gue kepengen ini lebih santai, berarti gue akan beatnya akan lebih pelan gitu. Tapi gue kepengen misalnya flat gitu. Gue kepengen ini dari pertama sampai terakhir pengen ini flat kayak gini. Tapi abis itu ada komposisi-komposisi yang digantung. Tapi kalau lo ngomongin tentang karakter, sebenarnya kita nggak pernah menciptakan itu sih. Nggak pernah kepikiran kayak misalkan gue mau di sini singelong nih gitu atau enggak sih. Kalau gue sih enggak. Kalau dari gue dan teman-teman mungkin enggak gitu. Tapi gimana ketika lo memainkan musiknya sih dan lo joget dan lo senang gitu, gue memang membuat musik untuk perform gitu. Ketika perform, wah ini enak banget nih musik ini kalau dibawain, jangan kayak gitu. Jadi dari situ sih mungkin Damar. Jadi gue nggak pernah berpikir soal si karakternya, atau lo bilang tadi bahwa siapa yang memberikan karakter atau musiknya memberikan karakter ke gue, ya bisa dibilang gitu juga mungkin gitu. Oke. Terima kasih Bang Ale. Sama-sama. Thank you pertanyaannya Bang Damara. Sekarang soalnya coba Bang Raja. Ya Bang, mau nanya dong. Yes. Gimana? Kan lo kan di The Adams juga nih, terus lo di White Shoes juga. Terus lo seniman lukis juga. Lo cara ngebagi waktunya gimana Bang?
Oh banyak kali waktu boy. Waktu mah banyak. Ya maksudnya kagak suka bentrok apa gimana bang? Oh kalau bentrok sih sering. Nggak apa-apa. Bagus itu. Jadi gini, kalau gue kayak Waicu sama Eden gitu soal jadwal aja. Jadwal itu ya lu dalam sehari kan ada 24 jam nih gitu. Terus buat gue pembagian waktunya juga penting gitu. Kalau lo manggung misal contoh atau lo latihan gitu dalam seminggu paling sekali gitu. Band yang satu, band yang Waicu satu, Eden satu gitu. Udah terus habis itu kalau manggung juga ada Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tuh kadang-kadang Sabtu juga kalau misalkan bentrok gue bisa main di 2 tempat yang berbeda misalnya gitu. Dulu malah lebih parah, zaman pensi itu gue pernah sehari 5 kali manggung. Adams 2 kali, Wacus main 3 kali, jadi 5 kali. Dan itu agak lumayan habis itu kayak mau tipes sih buat gue, itu kurang oke. Tapi itu maksud gue, karena besoknya langsung manggung lagi karena Sabtu, minggunya gue ada manggung-manggung lagi tetap. Jadi seminggu itu full gitu. Tapi buat gue Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat gitu tuh kan lo punya waktu yang banyak untuk lo berkesenian di seni rupa, kayak lo pengen apalagi misalkan sekarang berkeluarga gitu, lo masih bisa ngurusin juga segala macam. Jadi waktu tuh banyak gitu, waktu tuh banyak buat gue. Tapi kalau soal kesibukan, misalnya contohnya gue di Good School harus ngurusin segala macam, hubungannya sama kolektif, misalnya hubungannya sama teman-teman yang ada di Good School dan seterusnya, itu juga kan gue ada di sini gitu. Jadi waktu gue bisa sampai pagi gitu, itu sih. Jadi buat gue bisa waktu itu bisa lo extended gitu, bisa lo tarik gitu, karena ya lo happy, lo senang dan seterusnya. Gitu ya. Jadi buat gue waktu 24 jam kali seminggu itu banyak lagi waktu. Jadi buat gue lo bisa kerjain itu jam 3 pagi, lo bisa kerjain itu jam 3 sore, lo bisa kerjain jam 3 pagi dan 3 sore itu di hari yang lain dan seterusnya. Itu sih. Bisa ya. Pintar-pintar kita ngebagi waktu ya bang. Iya. Thank you bang. Sama-sama. Thank you bang. Di musik juga kalau ngomongin idealisme buat gue juga masih bisa dipertanyakan, artinya debatable lah.